Dr. Andes Anang Sukandar sebagai pendiri dari Asosiasi Franchise Indonesia adalah orang Indonesia pertama yang menerima Certified Franchise Executive atau CFE dari IFA, International Franchise Association, dan Award Lifetime Achievement dari World Franchise Council di Abu Dhabi. Pada tahun 1986, Dr. Andes Anang Sukandar menjabat sebagai Direktur Utama PT Trims Mustika Citra dan sebagai seorang profesional mengembangkan konsep sentra distribusi. Dalam perjalanan ke arah sentra distribusi, sempat mengembangkan dan melalui berbagai konsep usaha seperti gudang rabat, hypermart terbatas, low cost and carry, multi grosir, sentra distribusi dengan franchise minimart. Membawa makanan olahan dan ikan tuna Indonesia di forum internasional di New York dan juga Kyoto. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Komersial Borsumewe Indonesia dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1993, yang merupakan perusahaan distribusi terbesar saat itu dengan memiliki 32 cabang dan membawahi lebih dari 4.500 tenaga penjualan, serta menyalurkan produk-produk susu seperti susu bendera, Pronas, Colgate, Sweet Salt, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, di mana beliau mengawali bidang pemasaran dan distribusi produk-produk konsumen ke seluruh Indonesia, sempat dikembangkannya program peliputan yang dinamai BSDP yang sangat valid untuk diterapkan oleh perusahaan-perusahaan distribusi di Indonesia. Beliau lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1959 dan mulai berkarya pada kelompok NV Intraport Concern sambil mengajar sebagai lecturer kepala dalam mata pelajaran manajemen dan finance pada Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya di tahun 1961 sampai 1969. Karirnya yang diawali pada tahun 1960 pada NV Intraport yang membawahi banyak anak perusahaan-perusahaan lain seperti Intrafilm, Intrabook, Intrafilm, Intraform, Intrateso, serta menekuni ekspor-ekspor produk pertanian dan tembakau, minyak asri membawanya pada jabatan Managing Director pada usia Pak Anang yang relatif masih muda, yakni 33 tahun. Wah, luar biasa sekali ini. Oke, Pak Anang, sebelum Pak Anang mulai, silakan Pak langsung tempat dan waktu dipersilakan. Ini ada video Afi atau kita langsung ke Pak Anang ya? Waktu dan tempat kami persilakan Pak untuk memberikan keynote speech. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Susan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, peserta, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Razali yang sudah membuang waktu untuk hadir pada seminar kita, dan juga saudara Chris Tai, saudara Derek Yeo. Terima kasih lagi sekali karena kita bersama-sama akan coba memberikan terbaik untuk kedua negara kita, yaitu Malaysia dan Indonesia. Kita serumpun, saya tahu. Saya ingin menggambarkan dulu sedikit ya apa yang kita alami selama pandemi ini. Saya cuma sepintas saja yang ingin saya sampaikan, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 memang mengalami minus 2,07. Karena di triwulan pertama 2020 kita masih mengalami plus 2,97, tetapi di triwulan ketiga, saya kira mulai di April ya April, Mei, Jun, itu kita sudah sampai ke minus 5,32, di triwulan ketiga minus 3,49, dan kemudian di triwulan terakhir 2020 minus 2,19, sehingga kita Indonesia membuat pertumbuhan ekonominya minus 2,07. Tetapi di di triwulan pertama 2021 ini, itu yang dikatakan oleh Menko Perekonomian Indonesia, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah antara plus 1 sampai plus 2,01. Yaitu keadaan yang kita harapkan terjadi di triwulan pertama ini, yaitu Januari, Februari, Maret ini 2021. Itulah yang akan kita coba pertahankan dan sasarkan untuk supaya Indonesia bisa bangkit kembali. Memang kita mengetahui bahwa keadaan ini tidak mudah
terutama bagi pengusaha-pengusaha restoran dan terbawa juga tentunya perusahaan-perusahaan franchisor dan para franchisee. Saya tidak terlalu banyak akan ngomong berlama-lama, tetapi saya ingin memberikan semacam semangat lah sebetulnya untuk coba membawakan sesuatu yang mudah-mudahan bisa menjadikan suatu inspirasi bagi pelaku-pelaku bisnis untuk mengembangkan bisnisnya. Ya, saya menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saya. Bagaimana kita lihat dahulu, ya ini kita dalam rangka franchise discovery di US pertama kali yang mulai dengan franchise itu adalah Singer dengan coba membangun dealership ke seluruh US dan mereka coba mengembangkan suatu konsep untuk mencapai pelanggan yang lebih banyak dan meningkatkan market share-nya. Tetapi hal ini tentunya juga kemudian diikuti oleh perusahaan atau industri-industri otomotif dan industri-industri otomotif seperti General Motor, Chrysler, dan Ford ya saya kira. Terus kemudian juga saya tahu diikuti juga oleh industri minuman ringan yaitu Coca-Cola dan Pepsi-Cola. Dan ada lagi yang lain saya kira. Nah, namun saya kira ini mereka menyebut itu waktu adalah product and trade name franchising, ya. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, karena mereka menganggap ya ini lebih menekankan kepada produk ya semata dan juga pada trade name, maka product and trade name franchising itu menjadi product and trade name licensing, ya. Dan dari situ karena mereka juga mengembangkan yang kita sekarang kenal yaitu sebagai business format franchising, yaitu bahwa itulah yang merupakan franchise yang sebenarnya. Itu yang terjadi di US. Nah, saya coba membawakan di sini kiranya ini juga bisa merupakan suatu suatu ya inspirasi bagi mereka yang mungkin akan bergerak atau mengarah ke bidang itu. Ya, jadi saya coba membawakan. Saya ingat sekali pada suatu waktu saya waktu itu bekerja di perusahaan distribusi yang cukup besar. Ya tadi yang diterangkan Ibu Susan bahwa saya membawakan produk-produk bukan saja susu bendera, Colgate Palmolive, Fitball, tetapi juga kayak Adidas dan kemudian juga Woods Pepcure, dan kemudian juga Pepsi Cola dan sebagainya. Jadi waktu itu kita mengalami suatu keadaan di mana sebagai distributor tunggal, kita tidak bisa terus-menerus menjadi atau mendapatkan produk. Tetapi kita coba berusaha untuk bisa bertahan. Dan idenya adalah untuk mengembangkan di samping punya distributor tunggal, kita mau mengarah kepada multi wholesaler. Jadi multi grosir. Jangan lupa Indonesia is as big as Europe, tetapi Indonesia lebih susah lagi di bidang distribusi karena kita mempunyai demikian banyak pulau-pulau. Pulau-pulau di Indonesia ada lebih dari 17.600. Mancu. Bagaimana operasi suatu perusahaan distribusi untuk sampai ke ujung-ujung Nusantara Indonesia. Jadi saya coba mengembangkan waktu itu suatu multi grosir di samping saya sudah punya distributor tunggal. Karena pengalaman saya sebagai distributor tunggal, if we do our best, tetap saja tuh produk satu waktu akan ditarik oleh pemiliknya. Kalau kita melakukan tugas kita jelek, tetap juga akan diambil. Jadi in any way kita akan tergantung kepada manufacturer yang pada suatu saat akan mengambil produk yang sudah kita kembangkan yang secara bagus dan baik segalanya. Jadi dalam perjalanan dari storehouse operation ya yang kami coba dari untuk mengembangkan multi wholesaling itu, ini yang saya mau mengatakan. Inilah yang sebetulnya memang waktu itu saya sebagai profesional dan saya bekerja sebagai presiden direktur pada 3M.
Trends Mustika Citra. Trends Mustika Citra itu ada 3M, 3M. 3M means 3 mudah, murah, and modern. Memang konsep itu tidak berlanjut karena memang usaha tersebut saya bukan pemiliknya, saya sebagai profesional. Tetapi turunannya ada, yaitu turunannya adalah Indomaret dan Alfamart. Saya ulangi lagi, turunannya ada, yaitu Indomaret dan Alfamart. Dan tidak salah pada suatu waktu saya diminta di tahun 89 untuk menjadi konsultan dari Alfamart. Ya. Nah ini yang saya mau katakan. Ini yang ingin saya jadikan sebagai inspirasi untuk para pelaku bisnis kita untuk melihat ke arah sini juga. Nanti saya akan coba terangkan. Dari storehouse operation itu terjadi operasi gudang rabat. Jadi kita sampai pada gudang rabat pertama. Kemudian kita mengarah kepada hypermart juga. Hypermart untuk anggota TOK. Artinya hanya untuk anggota saja. Sama seperti Makro dari negeri Belanda atau Lotte Mart sekarang. Jangan lupa nih, Lotte Mart dari Korea tuh sudah beli usaha Makro itu. Ya, jadi Lotte Mart grosir adalah untuk anggota saja. Tetapi dalam perjalanan lanjutan, di samping kita sebagai hypermart terbatas, itu kita mengarah kepada low cost cash and carry atau low cost supermarket. Dan kemudian baru muncul pada multi wholesaler, but at the end kita baru sampai kepada sentra distribusi. Itu perjalanan kami, dan pada suatu waktu baru sadar itu di tahun 86. Mancu, udah berapa tahun tuh? 286, sekarang udah tahun 2021, sudah 26 tahun saya kira ya, 25 tahun paling sedikit. Jadi memang dari sentra distribusi itu mau nggak mau dengan ilmu meliput, ya tadi Bu Susan menyebut mengenai Borsumei Sales Development Program. Borsumei Sales Development itu gini, itu kata Borsumei itu adalah Borneo Sumatera loh, jangan lupa loh. Itu memang perusahaan Belanda tetapi kerjasama dengan Indonesia. Jadi Borneo Sumatera, saya kira Borneo Sumatera juga pernah ada di Malaysia, jangan lupa. Ada di Hong Kong juga, saya kira. Ya, Borneo Sumatera itu memang adalah perusahaan Belanda awalnya, tetapi di Indonesia bekerjasama dengan Indonesia. Ya, jadi dalam perkembangan Trends Mustika Citra ini, saya tidak bisa mendalam sekali ya untuk atau membahas ini, walaupun sebetulnya saya bisa lengkap semuanya masih ada pada saya. Even kalau perlu saya bisa lihat bahwa saya masih punya semua catatan-catatan maupun apa yang saya punya, yaitu misalnya nih, nih saya kasih lihat ya, ini ya, tuh kelihatan nggak tuh, kelihatan ya, 3M ya, Kimo 3M, that means Kios Modern 3M. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa dari perkembangan ini kita bisa melihat bahwa usaha ini sebagai sentra distribusi. Oh, tadi saya belum bicara juga mengenai franchise-nya, karena saya nggak tahu bahwa pada waktu itu saya tidak tahu bahwa memang dalam hal kita memiliki satu sentra distribusi itu ada maksud untuk tentunya mengembangkan jalur distribusi, dan itu mengarah kepada pada akhirnya adalah kepada ujung tombak dari usaha yang paling dekat kepada konsumen. Ujung tombak dalam hal ini adalah retailer. Ya, ujung tombak itu adalah usaha yang paling dekat pada konsumen. Ya, kalau di Indonesia kita tahu ada 5 yang mulai dari distributor tunggal, grosir, semi grosir, kemudian semi grosir ya, terakhir memang retailer yang paling dekat kepada konsumen. Itu yang memang harus kita liput melalui program yang saya bilang Borneo Sales Development Program, untuk sampai kepada ya peliputan secara tetap dan teratur. That is to create the demand. Ya, ini ilmunya memang di ilmunya di distribusi, tentunya supaya kita bisa mencapai sasaran yang kita hendaki begitu. Nah, lanjutan daripada ini, walaupun saya tidak bisa berpanjang-panjang, saya tetap akan sentra distribusi dengan fungsi lebih lanjut adalah untuk franchising, untuk minimarketnya, ya tentunya juga dapat dilakukan ya untuk kelompok produk-produk yang lain, misalnya produk-produk untuk obat-obatan, farmasi, yaitu obat-obatan over the counter, kemudian juga vitamin,
maupun suplemen makanan untuk food supplement saya kira. Tapi juga masih mungkin juga untuk kelompok produk-produk kelontong, fundraise, ya. Dan juga bisa di samping fundraise kita juga bisa mengarah kepada produk-produk yang saya sebutnya itu personal product. Tapi itu sudah ada yang dikembangkan oleh Alfamart saya kira dengan Dandan, yaitu produk-produk untuk wanita maupun untuk pria. Masih ada lagi juga bisa untuk produk bahan baku untuk HoReCa, yaitu produk-produk untuk hotel, restoran, and cafe tentunya. Kita juga tahu ini bisa juga untuk warehouse atau department store produk yang juga perlu saya sampaikan di sini. Di samping tadi kita lihat kelompok-kelompok produk yang itu yang bisa dikembangkan melalui sentra distribusi ini, tentunya pada saat sekarang itu bisa menjadi marketplace, menjadi platform. Saya kira untuk bisa mengembangkan online sales segalanya, dan itu yang menjadi platform untuk konsumen bisa bertemu langsung dengan manufacturer. Saya kira itu yang ingin saya gugah kepada para pelaku kita, baik yang di Malaysia maupun yang di Indonesia, untuk coba melihat ke arah sana, untuk mengembangkan ya ilmunya lebih dalam bidang distribusi, tetapi juga di dalam bidang digital marketing dan sebagainya, dan tentunya konsep online segalanya bagaimana akan dijalankan. Mudah-mudahan dengan penguasa, saya tahu memang itu ilmunya tidak mudah, memang penguasanya itu adalah di bidang ilmu warehousing, supply chain, dan tentunya logistik. Ini yang perlu dikuasai untuk kita untuk sampai bisa menguasai sentra distribusi dan franchise, dan kemudian tentunya mengarah kepada marketplace dan platform di zaman sekarang dengan digital marketing dan online sales dan sebagainya. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan, walaupun saya tahu ada beberapa hal yang harus dikembangkan, yaitu tentunya di dalam produk-produk atau di dalam assortment produknya harus ada keunikan untuk mencapai suatu usaha franchise yang unggul tentunya. Nah, keunikan itu yang harus dicari. Menurut saya keunikannya tuh harus terletak dari yang sewaktu kali saya bilang, kalau usaha retail tuh harus